Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan. Tentunya sudah banyak amal ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Sekarang pertanyaannya, apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak? Mari kita kaji bersama-sama. Dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimakumullah, dalam kitabnya Abda' wal Dawa, beliau mengungkapkan tentang pernyataan dari Abdullah bin Abbas tentang tanda-tanda diterimanya amal ibadah seseorang. Amal ibadah itu diterima oleh Allah, tandanya yang pertama yaitu adanya nurun fi qalbi, hati yang bercahaya. Tapi bagaimana kita bisa melihat hati kita itu bercahaya? Kalau bolam, lampu, kita bisa melihat dengan jelas, oh itu bercahaya, menyala. Tapi bagaimana dengan hati kita? Hati yang bercahaya itu akan memancarkan indahnya iman. Dan indahnya iman disebut juga dengan halawatul iman, manisnya iman. Jadi seseorang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah, dalam beribadah dia akan merasa ringan, enjoy dan nikmat. Bila kita bisa merasakan nikmatnya dalam beribadah, itu adalah salah satu tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dhiya'un fil wajhi, wajah yang cerah. Wajah yang cerah terpancar karena adanya hati yang bersih, yang bercahaya. Seperti ketika Allah mensifati wajah-wajah dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tampak dari wajah-wajah mereka bekas dari sujud. Bekas dari sujud yang dimaksud bukan hanya dahinya yang hitam, tapi yang dimaksud Allah adalah besok di akhirat wajahnya akan tampak bersinar, bercahaya. Dan di dunia ini tanda-tandanya tatapan matanya penuh dengan kasih sayang. Raut wajahnya menampakkan mudah bersaudara, dan tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Setelah Ramadan ini, mari kita bercermin pada diri kita masing-masing. Apakah tatapan mata kita penuh dengan kasih sayang atau justru dengan kebencian? Raut wajah kita menampakkan mudah bersaudara atau sulit diajak bersaudara, dan tutur kata kita menampakkan zikir dan nasihat atau justru caci makian. Mari kita muhasabah pada diri kita masing-masing. Yang ketiga yaitu quwwatun fil badani, menguatnya badan. Amal yang diterima oleh Allah akan mengecas iman kita sehingga menguatkan badan kita untuk beribadah kepada Allah. As-salatu khairum minan naum. Jika iman kita kuat, walaupun badan kita kedinginan, kecapean, agak meriang, tapi kita akan berusaha untuk bangun untuk melaksanakan ibadah sholat. Tapi sebaliknya, bila badan kita kekar, sehat, kuat, tapi iman kita yang sakit, maka 10 toa pun teriak as-sholatu khairum minan naum, maka kita akan sulit untuk bangun untuk beribadah.
Yang keempat, tanda diterimanya amal ibadah seseorang yaitu mahabbatun indal khalqi atau mahabbatun lil khalqi. Mahabbatun indal khalqi, kita akan menjadi insan yang dicintai oleh Allah dan juga sesama. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan berkata kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, aku mencintainya, maka cintailah dia." Kemudian malaikat Jibril membuat pengumuman kepada seluruh makhluk bumi. "Hai makhluk bumi, ketahuilah bahwa Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan." Jadi seseorang yang amalnya diterima oleh Allah, dia akan dicintai oleh Allah, lebih mudah dicintai oleh malaikat, oleh makhluk dan juga sesamanya. Kemudian mahabbatul lil khalqi, dia juga akan mudah mencintai kepada sesamanya. Dalam Quran surat Maryam ayat 96 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang yang telah beriman dengan baik dan benar, maka Allah akan meletakkan dalam hatinya rasa wud dan cinta kepada Allah dan juga sesamanya. Mari kita raba dada kita masing-masing setelah Ramadan ini. Apakah kita menjadi insan yang lebih mudah mencintai atau membenci, yang lebih mudah menyayangi atau mendengki, yang lebih mudah memaafkan atau justru pendendam? Jika kita menjadi insan yang lebih mudah mencintai, menyayangi, dan lebih mudah memaafkan, maka insya Allah itu adalah tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima adalah jalbur rizqi, menarik rizki. Dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman yang artinya, maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan rizki yang tidak terduga. Tapi jangan dibayangkan setelah Ramadan kita menjadi seorang jutawan atau miliarder. Walaupun itu mudah saja bagi Allah. Tapi di sini yang dimaksud adalah keberkahan rezeki. Jika kita dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan mencukupi rezeki kita. Kita mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup, mau naik haji cukup, alhamdulillah. Tapi dalam Islam bukan hanya harta yang sebanyak-banyaknya, tapi rezeki yang seberkah-berkahnya. Alhamdulillah, demikian dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jika kelima tanda itu ada pada diri kita, kita tidak boleh sombong. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tingkatkan lagi iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika tidak ada satupun tanda itu ada pada diri kita, kita jangan berkecil hati. Akhir Ramadan bukanlah akhir dari segala-galanya. Allah masih membuka pintu taubat dan rahmat bagi kita semua. Mari kita berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.